Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai penilaian eksternal yang beranggotakan saya sendiri Novanda Cahya Pramita dengan NPM 180102 0064, ada Handayani dengan NPM 180102 0066, ada Miladia Ismi Nisa dengan NPM 180102 0079, ada Hasna Farhatul dengan NPM 180102 0096, dan ada Benito Giantoro dengan NPM 20 0102 0071. Untuk materi yang pertama yaitu hakikat audit eksternal. Jadi untuk materi yang pertama yaitu tentang penilaian eksternal. Jadi penilaian eksternal itu mencermati berbagai ala dan konsep yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha audit manajemen strategis eksternal. Audit eksternal mengungkapkan peluang-peluang dan ancaman-ancaman besar yang dihadapi oleh organisasi, sehingga manajer dapat memformulasi strategi untuk mengambil keuntungan dari kesempatan dan menghindari atau mengurangi dampak ancaman. Untuk tujuan audit eksternal sendiri adalah untuk mengembangkan sejumlah kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dan ancaman yang sebaiknya dihindari. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada kekuatan eksternal utama ataupun yang terpenting. Jadi kekuatan eksternal ini dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada kekuatan ekonomi, yang kedua yaitu ada kekuatan budaya, sosial, demografi dan lingkungan, yang ketiga ada kekuatan politik, pemerintah dan hukum, yang keempat ada kekuatan teknologi, dan yang kelima ada kekuatan persaingan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada hubungan antara kekuatan utama ataupun yang terpenting tadi dan organisasi. Jadi 5 kekuatan tadi seperti kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, budaya, demografi dan lingkungan, kekuatan politik, pemerintah dan hukum, kekuatan teknologi dan kekuatan persaingan ini biasanya yang terdiri dari pesaing, pemasok, distributor, kreditor, pelanggan, karyawan, masyarakat, manajer, pemegang saham, serikat buruh, pemerintah dan asosiasi dagang. Ini menjadi peluang dan ancaman terhadap organisasi. Selanjutnya yaitu mengenai proses melakukan audit eksternal. Jadi dalam proses melakukan audit eksternal ini melibatkan sebanyak mungkin manajer dan juga karyawan. Untuk melakukan audit eksternal ini, sebuah perusahaan harus terlebih dahulu mengumpulkan intelijen kompetitif dan informasi mengenai pemerintahan, hukum, dan juga teknologi. Untuk memonitori berbagai sumber informasi dan mengumpulkan laporan kepada manajer yang dipercaya untuk melakukan audit. Begitu terkumpul, informasi disesuaikan dan dievaluasi dalam serangkaian rapat manajer. Untuk itu, rapat tersebut digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan juga ancaman terpenting yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi, daftar faktor yang telah dikumpulkan berdasarkan prioritas tadi diberikan peringkat melalui daftar tadi, mulai dari peluang dan juga ancaman yang paling terpenting sampai dengan peluang dan juga ancaman yang paling tidak signifikan dalam sebuah perusahaan. Faktor-faktor kunci eksternal dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Jadi, faktor kunci ini berhubungan sangat penting dengan pemasok ataupun industri yang seringkali merupakan faktor kesuksesan yang paling penting dalam sebuah perusahaan tersebut. Jadi variabel lain yang seringkali digunakan meliputi pangsa pasar, produk, pesaing, ekonomi, afiliasi asing, keunggulan, dan juga kepemilikan, pesaing harga, peningkatan teknologi, perubahan populasi, tingkat suku bunga, dan lain sebagainya. Jadi faktor-faktor eksternal kunci tersebut sebaiknya memiliki faktor yang pertama, penting untuk mencapai tujuan jangka panjang dan juga tahunan, dapat diukur, dapat diterapkan pada semua perusahaan dan juga perusahaan yang bersaing hierarkis, dalam arti bahwa beberapa akan terkait dengan perusahaan secara keseluruhan dan yang lain akan menjadi lebih sempit, terfokus pada fungsional atau divisional,
Untuk daftar akhir eksternal ini paling penting sebaiknya dikomunikasikan dan didistribusikan secara luas dalam organisasi tersebut, baik itu kesempatan maupun ancaman yang dapat menjadi faktor eksternal kunci dari sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya mengenai pandangan industri organization. Untuk pandangan organisasi industri ini, pendekatan organisasi industri menegaskan bahwa faktor eksternal industri lebih penting daripada faktor internal untuk mencapai kekuatan yang kompetitif. Kinerja perusahaan lebih utama didasarkan pada properti industri seperti skala ekonomi, hambatan masuk pasar, diferensiasi produk, ekonomi, tingkat daya saing pada sumber daya internal, kemampuan, struktur, dan juga operasi. Walaupun demikian, integrasi yang efektif dan pemahaman baik tentang eksternal dan faktor internal adalah kunci utama untuk mengamankan dan juga menjaga keunggulan kompetitif sebuah perusahaan itu. Selanjutnya yaitu mengenai keunggulan kompetitif tahapan model industrial organization. Yang pertama yaitu ada pelajari lingkungan eksternal. Jadi seperti yang sudah dijelaskan dari audit eksternal tadi, bahwa audit eksternal ini lebih penting daripada audit internal dalam konteks tahapan model ini. Jadi kita perlu mempelajari lingkungan eksternal untuk strategi dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu pilih industri yang menarik. Jadi dalam eksternal ini kita perlu memilih industri yang menarik, yaitu dengan melihat lingkungan eksternal kita. Jadi apa yang sedang kita butuhkan, apa yang sedang orang-orang butuhkan, itu yang kita kasih, itu yang kita buat seperti itu. Yang ketiga yaitu formulasikan strategi. Formulasikan strategi itu ketika kita sudah mempelajari lingkungan eksternal dan juga kita sudah menemukan industri yang akan kita kembangkan dan industri yang akan kita buat, kita harus memformulasikan strategi yang harus kita gunakan sebagai keberlangsungan dari industri dan juga perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengenai kembangkan dan juga peroleh aset yang diperlukan. Ini sudah sangat jelas bahwa dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi itu kita memerlukan keunggulan kompetitif dalam aset dan juga pengembangannya sebagai pendukung dari proses produksi sebuah perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu implementasi strategi. Jadi kita dalam mengembangkan perusahaan itu sangat diperlukan strategi yang sesuai dengan ancaman dan juga risiko-risiko yang akan terjadi di kemudian hari untuk masa depan perusahaan tersebut. Dan selanjutnya yaitu menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengimplementasikan strategi. Jadi dengan kita mengetahui kemampuan perusahaan, kita dapat menerapkan strategi apa yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu mengenai berusaha mencapai kinerja di atas rata-rata industri. Jadi kita tahu sebuah industri atau sebuah perusahaan itu pasti memiliki target setiap tahun ataupun setiap periode produksi, itu pasti. Jadi sebisa mungkin pasti perusahaan kita harus berkembang dan kita harus berusaha untuk mencapai kinerja di atas rata-rata untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut, sehingga perusahaan itu dapat berkembang sesuai dengan visi dan juga misi dari perusahaan tersebut. Untuk materi selanjutnya terkait review artikel, kelompok kami mereview artikel yang berjudul The Influence of Organizational Acquisition Experience on Acquisition Performance, a Behavioral Learning Perspective. Artikel ini ditulis oleh Gerard Haleblian dan Sydney Finkelstein. Jurnal ini diambil dalam Administrative Science Quarterly volume 44 nomor 1 pada tahun 1999 dan diambil pada halaman 29 sampai 56.
Untuk yang selanjutnya, penulis dalam menulis artikel ini mengacu pada penelitian sebelumnya. Yang pertama itu menurut Lubatkin tahun 1982, artikel ini menunjukkan kegagalan dalam menemukan hubungan yang signifikan antara pengalaman akuisisi dan kinerja karena ketergantungan pada pengembalian pasar bulanan, bukan harian, untuk mengukur kinerja akuisisi. Lalu untuk peneliti terdahulu yang kedua ada Heath et al. Tahun 1993 yang menunjukkan bahwa pengalaman akuisisi organisasi ini berhubungan positif dengan kinerja akuisisi. Maka hal ini ditunjukkan dengan pengalaman pengakuisisi yang mengarah pada pencapaian sinergi yang lebih besar antara asetnya dan aset perusahaan yang diakuisisi dan proses integrasi akuisisi yang lebih cepat dan efektif. Kemudian peneliti terdahulu yang ketiga ada Bruton, Oviatt, dan White pada tahun 1994 yang menemukan efek dari pengalaman akuisisi dalam sampel perusahaan yang tertekan. Jadi perusahaan yang tertekan ini mengalami penurunan laba bersih dan laba atas investasi selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian untuk penelitian terdahulu yang keempat ada Fowler dan Smith tahun 1989 yang memilih sampel penawaran tender dan menemukan pengalaman akuisisi dalam periode 4 tahun sebelum tahun penawaran tender berhubungan positif dengan kinerja akuisisi. Jadi dapat disimpulkan dari hasil penelitian sebelumnya itu bahwa peneliti tersebut memberikan bukti bahwa ada hubungan antara pengalaman akuisisi dengan kinerja akuisisi. Namun peneliti tersebut mendapatkan tanggapan bahwa penelitiannya itu masih tergolong sampelnya itu masih kecil dan para penulis merekomendasikan studi sampel yang lebih besar untuk lebih mengeksplorasi hubungan yang lebih lanjut. Maka hal itu menjadi motivasi bagi penulis artikel ini dalam mengembangkan penelitian terdahulu tentang pengaruh pengalaman akuisisi organisasi terhadap kinerja akuisisi dengan menggunakan teori pembelajaran perilaku. Untuk hasil dan pembahasan pada artikel ini, yang pertama, penelitian ini meneliti efek pengalaman akuisisi organisasi pada kinerja akuisisi dengan menggunakan teori belajar perilaku. Teori pelajaran perilaku ini memungkinkan kita untuk mengembangkan model kontingensi yang mengemukakan berbagai efek untuk pengalaman akuisisi organisasi, tergantung dari sifat kondisi sebelumnya, misalnya dalam kesamaan antara perusahaan akuisisi. Kemudian efek penerapan pengalaman akuisisi masa lalu juga dapat bervariasi dari positif hingga ke negatif, sehingga perilaku teori belajar membantu memprediksi efek dari pengalaman akuisisi organisasi di berbagai kondisi. Kemudian yang kedua, teori belajar perilaku ini merupakan teori yang memprediksi hasil perilaku individu dengan menganalisis pengaruh lingkungan. Hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu jadi dalam penelitian ini itu membuat prediksi tentang efek dari kondisi sebelumnya, yaitu perolehan kesamaan atau ketidaksamaan, kemudian dan perilaku berupa generalisasi atau diskriminasi pengalaman sebelumnya pada konsekuensi kinerja akuisisi.
Teori pembelajaran perilaku ini dapat digunakan untuk menentukan efek konsekuensi pada perilaku selanjutnya. Kemudian teori pembelajaran perilaku ini menemukan bukti untuk efek positif dan negatif dari pengalaman akuisisi. Untuk yang pertama, ketika akuisisi perusahaan saat ini itu tidak sama dengan akuisisi sebelumnya, maka akuisisi pengalaman memiliki pengaruh negatif pada kinerja akuisisi untuk pengakuisisi yang sedikit dan cukup berpengalaman. Hal ini memungkinkan karena mereka tidak memiliki pengalaman sehingga tidak membuat generalisasi yang tidak tepat, atau mereka yang banyak memiliki pengalaman dan diskriminasi dengan tepat. Untuk yang kedua, ketika akuisisi perusahaan ini mirip dengan akuisisi sebelumnya, maka pengalaman akuisisi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja akuisisi. Hasilnya ini menunjukkan bahwa perusahaan yang membuat beberapa akuisisi dalam waktu yang sama akan menggeneralisasikan pengetahuan akuisisi pada masa lalu. Oleh karena itu, meskipun mungkin menerapkan pengalaman masa lalu yang tidak tepat, tetapi hasil yang buruk dapat dihindari jika perusahaan itu menerapkan pengalaman untuk akuisisi yang serupa. Yang selanjutnya, untuk kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini itu bertujuan untuk meneliti pengaruh pengalaman akuisisi organisasi sebelumnya pada kinerja akuisisi. Nah, penelitian ini menggunakan teori pembelajaran perilaku yang mengkaji baik kondisi sebelum peristiwa organisasi dan organisasi tanggapan. Teori pembelajaran perilaku ini memprediksi bahwa efek pengalaman dapat berkisar dari positif ke negatif. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuisisi yang tidak berpengalaman setelah melakukan akuisisi pertama, mereka secara tidak tepat menggeneralisasikan pengalaman akuisisi ke akuisisi yang tidak serupa berikutnya. Sedangkan pengakuisisi berpengalaman secara tepat membedakan antara akuisisi mereka. Jadi, teori belajar perilaku ini dapat meningkatkan pemahaman tentang efek pengalaman organisasi. Selanjutnya, penelitian ini juga berimplikasi bagi manajer yang menunjukkan bahwa akuisisi selanjutnya oleh pengakuisisi seringkali berkinerja buruk pada akuisisi pertama, yang menunjukkan bahwa manajer puncak mungkin tidak sepenuhnya menghargai perbedaan yang biasa ditemukan antar akuisisi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mempunyai 2 contoh kasus. Untuk kasus yang pertama dengan judul Manajemen Strategi PT Garuda Indonesia Persero Tbk di tengah masa pandemi, yang dimana diteliti oleh Derastiat Kristanti dan tim peneliti lainnya. Para peneliti menganggap bahwa maskapai ini merupakan maskapai terbaik di Indonesia dengan perjalanan terbesar di dunia. Pada masa pandemi ini, pemerintah melakukan pemberlakuan PSBB dan lockdown yang dilakukan di berbagai negara, sehingga menimbulkan kerugian yang amat besar bagi perusahaan tersebut. Sehingga PT Garuda harus melakukan kebijakan dan keputusan demi keberlangsungan hidup perusahaan. PT Garuda mempunyai 3 keputusan untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Untuk yang pertama, mereka melakukan negosiasi dengan lessor untuk pendanaan pembayaran sewa pesawat. Untuk tetap bisa bertahan di masa pandemi ini, PT Garuda memilih strategi defisit yang melakukan proses dengan pihak lessor untuk memperoleh keringanan terkait persewaan pembiayaan pesawat
Strategi ini juga dianggap sangat efektif dalam menurunkan biaya operasional perusahaan, mengingat operasional utama PT Garuda ini dijalankan dengan armada pesawat yang beberapa diantaranya disewa dari pihak lessor. Untuk yang kedua, ada pengembangan layanan kargo dengan meluncurkan aplikasi Kirim Aja. Aplikasi digital ini merupakan aplikasi e-commerce sekaligus bentuk strategi yang dipilih dari pengembangan pelayanan jasa kargo udara Garuda Indonesia. Aplikasi ini juga merupakan strategi bersaing PT Garuda di tengah masa pandemi ini, demi memfokuskan pada lini usaha pengiriman barang di masa pandemi. Untuk kondisi saat ini, pengiriman barang memiliki peluang pertumbuhan dalam lini usaha pengiriman barang. Sebab untuk penyaluran kebutuhan dengan keterbatasan pergerakan diperlukan juga layanan pengiriman yang cepat, fleksibel, dan efisien. Untuk keputusan yang ketiga, ada pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Tentunya ini sangat diperlukan di masa pandemi ini. Sebagai tanggapan dari kondisi Garuda Indonesia yang selama pandemi semakin memburuk, salah satu strategi defisit yang dilakukan PT Garuda tersebut merupakan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada 700 karyawan kontraknya yang sebelumnya dirumahkan sejak Mei 2020. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dinito. Terima kasih. Kemudian ada manajemen strategi di PT KAI atau Kereta Api Indonesia dalam masa pandemi COVID-19. Pendahuluan. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia atau KAI, Didi Hartantio mengatakan volume penumpang selama pandemi COVID-19 hanya 10% saja. Oleh karena itu, pihaknya menerapkan 4 strategi agar perusahaan bisa tetap bertahan di masa pandemi. Situasi normal kereta api bisa mengangkut 1,3 juta penumpang dalam satu hari, yaitu 1,1 juta untuk komuter lain dan 200.000 oleh KA jarak jauh, tapi sekarang situasinya sangat terpengaruh berkurang akibat pandemi. Strategi KAI dalam pandemi COVID-19. Yang pertama adalah Protect Our People, di mana tujuannya untuk melindungi segenap pegawai dan penumpang KA yang menjadi garda terdepan dengan memberikan layanan memakai masker, face shield, cuci tangan, dan hand sanitizer. Selain itu, pembatasan penumpang 30-40% dari kapasitas kereta api. Kemudian cost efisiensi atau cost reduction, yaitu tujuannya untuk menghemat dan memotong biaya seminimal mungkin agar likuiditas perusahaan tetap seimbang dengan pemasukan yang sedikit dikarenakan pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah menjaga likuiditas. Walaupun di masa pandemi likuiditas PT KAI mengalami defisit, tetapi masih terpantau aman. Untuk mengatasinya, PT KAI sudah menyiapkan dana cadangan berupa kredit modal untuk menjaga likuiditas perusahaan jika suatu saat diperlukan. Yang keempat adalah revenue stabilization. PT KAI melakukan penstabilan pendapatan di berbagai sektor, utamanya di sektor pengiriman batu bara yang menjadi sumber pendapatan tetap selama pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.